Sementara itu dari hasil ini semua nampak yang paling kecewa adalah para caleg yang gagal, apalagi pernah yang sudah berinvestasi dengan program. Dengan bermodalkan pengabdian selama menjabat, mereka pikir masyarakat akan tertarik dengan pelayanan dengan yang ia berikan. Akan tetapi kenyataan yang diharapkan pun tidak dapat. Masyarakat malah melupakan bahkan mencampakkan segala jerih payah mereka selama ini yang katanya sudah berbuat untuk masyarakat. Kemarin ketika kita menemukan adanya pelanggaran ketika akan terjadi perhitungan ulang, ya, semua menyaksikan, Panwaslu menyaksikan, Bawaslu menyaksikan, KPU menyaksikan, dan masyarakat wartawan menyaksikan. Itulah yang mengakibatkan suasana kehidupan politik 2014 ini semakin semakin sumpek, semakin terasa tidak sehat, semakin busuk, dan rakyat mau aja terlibat dalam proses pemilu seperti itu. Nah, mungkin juga masyarakat agak kaget karena memang satu sisi ada orang yang memang berpikiran dan menyiapkan diri untuk melakukan kejahatan politik dengan money politik dan pendekatan intimidasi politik. Pada sisi lain ada situasi di mana masyarakat juga menunggu itu. Kenapa? Karena ketika kita datang, mereka bertanya, ada uangnya kan? Nah, kita tentu yang tidak menyiapkan mental untuk melakukan kecurangan politik, tentu kita tidak. Dari berbagai permasalahan kecurangan pemilu beberapa waktu lalu, jelas hal ini harus menjadi bahan pertimbangan untuk sebagai evaluasi lembaga penyelenggara dan juga pengawas. Dan yang pasti kecurangan pemilu kali ini sangat dirasakan berdampak kepada hasil anggota DPRD yang dihasilkan. Di dalam setiap pileg itu selalu muncul atau menghasilkan harapan baru, tapi dia tidak pernah bisa menepis atau menghilangkan pesimisme gitu ya. Kalau kita lihat komposisi anggota DPR yang ada sekarang juga, misalnya data yang terakhir kami miliki itu dari 7 orang perempuan, misalnya 5 itu merupakan istri pejabat tuh gitu loh. Jadi ada semacam dalam tanda kutip itu apa ya, persekongkolan yang tersembunyi gitu antara eksekutif dengan si legislatifnya gitu. Nah, hal-hal itu yang membuat saya itu membuat kita pesimis bahwa akan ada perubahan baru gitu. Ya, tapi kalau saya masih selama ini ya, wah ini kan ada apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak akan bisa diharapkan karena sudah masuk sudah bermain dengan uang politik ya, boleh katakan politik uang masuk di situ. Dulu di dalam pasti akan bagaimana akan mengembalikan uangnya itu. Siapa yang membuang uang? Ya, benar, Pak. Dengan miliaran di situ. Benar. Namun dari itu semua memang setiap ada perubahan pasti ada perubahan. Namun dengan hasil pemilu lalu, masihkah kita bisa berharap? Kita tetap tentu saja tetap berharap akan ada sesuatu yang berubah gitu. Walaupun pesimisme itu selalu mengikuti di belakang. Kecurangan dari tingkat administrasi sampai soal teknis itu malah bertambah tuh gitu. KPU secara personel saja yang berubah, tapi tidak ada kemajuan secara kinerja. Benar. Ya, oleh karena itu ya ke depan barangkali ini harus dikikis supaya tidak ada itu. Dan tidak boleh lagi orang betul-betul orang masuk dengan murni, tidak bermain dengan uang. Tapi harus didukung oleh aturan undang-undang. Tapi kalau undang-undangnya juga longgar, ya ini kan susah juga. Undang-undangnya ada, ya sanksi tapi tidak dilakukan sanksi. Dan akhirnya dengan proses pemilu lalu kita telah menentukan wakil kita untuk mewakili aspirasi kita 5 tahun mendatang. Wakil kita di Dewan saat ini adalah representasi atau gambaran diri kita saat ini karena kita yang memilih mereka, jadi awasi mereka dengan kerja mereka, jangan sampai dengan segala hal kita diam. Semoga pemilu mendatang kita bisa lebih cerdas dan bijak memilih wakil rakyat kita ke depannya. Sampai jumpa.